Selamat pagi pemirsa, Cikal News kembali menemani Anda dengan berita terbaru bersama saya Bella Angelin. Kita telah melakukan observasi terhadap sebuah tempat bernama PLTSA Benowo. Tempat ini membantu Surabaya mengatasi salah satu masalah terbesar, yaitu sampah. PLTSA Benowo ini telah membuat inovasi terbaru bagi Indonesia dengan membuat mesin yang bisa mengolah sampah menjadi tenaga listrik. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini rekan saya Sidarta sudah berada di lokasi tersebut. Mana kondisi di sana saat ini, Sidarta? Baik, terima kasih Bella. Saat ini pemirsa, saya Sidarta sedang berada di depan PLTSA Benowo. Tempat ini adalah tempat pengolahan sampah menjadi tenaga listrik yang paling terbesar di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yulianto. Bapak Yulianto bekerja sebagai salah satu perwakilan manajemen di PLTSA Benowo. Mari kita memulai wawancaranya ya Pak. Saya punya 10 pertanyaan ya Pak. Kapan ya Pak PLTSA Benowo ini berdiri Pak di Surabaya? Mulai tahun 2012 sekitar bulan September. Selain di Benowo, di mana lagi Pak ada PLTSA di seluruh Indonesia Pak? Selama ini yang sesuai penyanangan oleh Bapak Presiden itu di daerah Jakarta, Solo, kemudian di Surabaya, kemudian di daerah Medan dan Bali. 5 tempat. Oh berarti juga ada banyak ya Pak. Bapak kenapa sih pilih limbah ini diubahkan menjadi energi listrik dan tidak yang lain-lainnya Pak? Karena selama ini energi listrik itu kan selalu pemerintah itu kan banyak melakukan subsidi terhadap listrik. Karena apa? Listrik kan selama ini kan berasal dari bahan bakar ya, dimana kadang-kadang pengaruh dengan minyak dunia dan lain sebagainya, sehingga dengan keberadaan PLTSA menghasilkan listrik ini bisa mengurangi, meringankan beban subsidi pemerintah terhadap masyarakat. Apa saja Pak efek buruk jika PLTSA ini tidak ada Pak di Surabaya Pak? Sampah itu akan menjadi momok dan akan banyak sekali pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah, yaitu salah satunya pencemaran lingkungan udara, otomatis juga rawan untuk sakit penyakit. Apa keuntungan yang didapatkan dari melakukan semua ini Pak? Apa untungannya buat Bapak jika Bapak mempunyai PLTSA ini Pak? Keuntungannya itu adalah kita menjadi salah satu ikon yang bisa dibanggakan, terutama kita sebagai orang Surabaya. Karena terutama sekarang ini satu-satunya yang baru bisa jalan dan sudah beroperasi adalah di PLTSA Benowo. Mengapa tempat ini dipilih sebagai pembuangan akhir? Kan ada pembuangan akhir ya. Nah, terus kenapa Bapak memilih tempat itu Pak sebagai TPA-nya Pak, tempat pembuangan akhir Pak? Karena tempat pembuangan PLTSA dipilih di daerah Benowo, pertama alasannya itu adalah jauh dari pemukiman dan tidak dekat dengan kawasan industri. Oh ya benar juga sih. Menurut Bapak, bagaimanakah lahan yang cocok dan baik untuk dijadikan TPA Pak? Lahan yang baik itu adalah salah satunya adalah jauh dari pemukiman, kemudian jauh juga dari tempat tinggal yang padat. Yang cocok itu adalah di lahan yang terbuka. Berapa kapasitas sampah yang termasuk di TPA setiap hari per hari Pak? Kapasitas sampah yang masuk kurang lebih 1 hari 1.500 ton. Wih, banyak ya Pak. Jenis sampah apa aja sih Pak yang terdapat di TPA Pak? Kebanyakan sih 85% sampah organik, sisanya non organik. Oh ya udah, terima kasih ya Pak sebagai wawancaranya Pak. Baik, terima kasih Sidarta.
Ternyata PLTSA Benowo ini memiliki dampak yang besar bagi kota Surabaya. Semoga PLTSA bisa meningkatkan produksi listrik agar bisa diedarkan ke kota-kota lain. Pemirsa, berita tersebut adalah akhir dari perjumpaan kita di Cikal News. Saya Bella Angelin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.